Hari baru dimulai di kota metropolis ini. Jalanan dipenuhi bisingnya klakson mobil, suara orang, musik, dan saat sore tiba, semuanya terganti dengan teriakan. Hari itu, semua orang mengalami ketakutan terbesar dan paling masif dalam sejarah umat manusia. Kamu bekerja sebagai psikolog dan membantu orang memecahkan masalah kejiwaan. Metodemu adalah mengamati seseorang, bukan mendengarkan curhatannya. Mereka datang kepadamu dan menyampaikan masalahnya, tapi kamu memperhatikan gestur, perubahan suara, dan apa yang terjadi pada mata mereka. Kamu melihat seorang pasien memalingkan wajah, yang artinya dia merasa malu. Kamu bisa melihat pupilnya melebar dan tahu dia sedang bersemangat. Mata menyampaikan segala hal yang perlu kamu tahu. Suatu hari, seorang perempuan datang. Dia duduk di kursi dan menceritakan masalah keluarganya. Kamu menatap matanya dan terdiam membisu. Rasa takut menyerang tubuhmu dan keringat menetes di wajahmu. Kamu tidak melihat apapun di matanya. Matanya gelap total. Irisnya coklat di balik sklera putihnya. Kamu bisa melihat matanya bergerak. Seketika, iris gelap, sklera hitam, dan pupil hitamnya menyatu. Kamu tidak bisa memahami apa yang dia lihat dan emosi apa yang dia alami. Kamu takut tapi berusaha tetap tenang. Tak lama, perempuan itu menjerit ketakutan dan menutup mulut dengan tangannya. Dia bertanya tentang matamu. Kamu lari ke kamar mandi untuk bercermin. Kamu ingin berteriak karena matamu juga menghitam. Kamu lihat lebih dekat dan bisa melihat iris serta pupilmu, tapi skleramu yang merupakan bagian terbesar mata benar-benar menghitam. Perempuan tadi dengan gugup meminta maaf dan bergegas keluar dari ruanganmu, dan kamu membatalkan semua janji temu hari ini. Orang-orang berjalan cepat melintasi jalanan dengan kepala tertunduk, saling bertabrakan, tapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang berani melihat ke mata orang lain. Banyak acara TV dan kegiatan publik dibatalkan. Model, superstar, dan semua orang yang kamu suka kini membuatmu takut. Keesokan harinya, kepanikan mereda dan orang-orang mencoba memahami situasi yang terjadi. Ternyata warna mata orang tidak berubah, cuma skleranya yang menghitam. Fenomena ini menciptakan efek menyatu. Meski kamu punya mata hijau atau coklat, irismu masih menyatu dengan sklera. Gerakan matamu menjadi sulit dilihat berkat sklera putih. Kita bisa mengikuti arah tatapan orang lain. Saat matamu saling menatap dengan seseorang, koneksi nonverbal terbentuk. Tapi kini, koneksi ini hilang. Kita tidak bisa lagi membaca ribuan rona dan nuansa dari beragam emosi. Bayangkan kamu bertemu beruang di hutan. Kamu tak akan tahu tingkat agresivitas atau rasa takutnya hanya dari matanya. Apa dia akan menyerangmu atau justru kabur? Dengan cara yang sama, kamu tak akan bisa memahami suasana hati teman bicaramu. Orang memang bisa mengekspresikan emosi dengan senyum, cemberut, atau mengerutkan hidung. Tapi semua ekspresi wajah ini bisa membingungkanmu kalau kamu tidak bisa memahami apa yang terjadi di mata orang lain. Seorang pria besar berjalan melewatimu. Kelihatannya dia cemberut dan agak kesal. Kamu menatap matanya yang hitam. Dia pun menatap tepat ke arahmu, ketakutan. Kamu menghindarinya dan berjalan lebih cepat, tapi ternyata dia tidak melihat ke arahmu. Senyum orang-orang pun tampak sama semua. Senyum penjahat, senyum bahagia, senyum malu. Semuanya terasa menyeramkan kalau kamu punya mata hitam. Kurangnya kontak mata menciptakan konflik dan kesalahpahaman di antara banyak orang. Hidup menjadi seperti dunia tempat orang berjalan memakai kacamata hitam. Kamu bisa duduk di bus dan melihat langsung ke siapapun tanpa takut pandanganmu ketahuan. Dan orang lain juga bisa menatapmu balik. Awalnya, kondisi ini seru, tapi seiring waktu, kamu merindukan kontak mata dengan orang lain. Kamu rindu momen-momen saat kamu bisa menghabiskan berjam-jam dengan kekasihmu dan memahaminya tanpa kata-kata. Kamu perlu melihat wajah orang dengan hati-hati untuk membedakan gerakan matanya. Ini adalah proses yang sangat pribadi dan sensitif. Tidak semua orang bersedia membiarkan orang asing menatapmu dari jarak dekat terlalu lama. Kelas visual mulai populer. Sekelompok orang memasuki ruangan luas dan dipecah sepasang-sepasang. Orang-orang saling menatap selama berjam-jam, menebus kurangnya komunikasi visual nonverbal. Perusahaan lensa mata kian berkembang karena jutaan orang kini membeli produk mereka. Kamu memakai
memakai lensa bulat dan skleramu berubah menjadi putih. Tapi memakai lensa ini tidak nyaman sekali. Lensa ini harus menutupi bagian dalam mata untuk menampilkan warna putih. Selain tidak nyaman, penglihatanmu kian memburuk. Para ilmuwan berusaha menemukan cara untuk memperbaikinya. Beberapa lensa kini mengubah iris menjadi putih. Sekarang, saat mata putih dengan pupil hitam muncul dengan latar belakang sklera hitam, komunikasi kembali menjadi mudah. Tapi kini semua orang punya mata putih. Dan itu seram, seolah ada robot berbentuk manusia yang membaur bersamamu. Sebagian orang memutuskan untuk memakai lensa seperti ini, sementara yang lain tetap menerima sklera hitam mereka. Orang-orang dengan iris biru menjadi pribadi yang paling mudah dimengerti. Warna ini terlihat sempurna di latar belakang hitam. Saat kamu bicara dengan orang seperti ini, kamu menangkap pandangannya, bisa mengikuti pergerakan irisnya, dan memahami emosinya. Sementara itu, orang lain saling menjauhkan diri karena kurangnya komunikasi nonverbal. Orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial untuk berkomunikasi. Lewat filter, mereka mengembalikan mata mereka ke penampilan awalnya di foto dan video. Dalam panggilan video, kamu memahami orang lain lebih baik dibanding di kehidupan nyata. Pengembang perangkat mobile membuat kacamata digital. Kamu pun membeli dan mencobanya. Beberapa kamera kecil dan sensor memindai mata gelapmu. Saat melihat seseorang dengan kacamata ini, sklera mereka terlihat putih karena lensa kacamata ini adalah layar digital yang bisa mewarnai mata. Dengan berjalannya waktu, orang-orang tidak lagi memperhatikan kontak mata, bahasa tubuh, dan intonasi menjadi indikator suasana hati terbaik. Matamu kini terpaku ke tangan orang lain, sementara telingamu mendeteksi perubahan terkecil dalam nada bicaranya. Gerakan tubuh, jari, dan kaki orang lain memungkinkanmu memahami apa yang mereka rasakan. Berkat teknologi modern dan masyarakat yang maju, orang-orang berhasil mengatasi perubahan ini. Tapi jika sklera hitam ini muncul ribuan tahun lalu, umat manusia mungkin takkan selamat. Bayangkan kamu dan sukumu sedang dalam perjalanan berburu mamut atau rusa liar. Kalian harus tenang dan sunyi. Dengan sklera putih, kamu bisa menggunakan pandanganmu untuk memberi sinyal menyerang ke kelompokmu. Tapi kalau semua mata berwarna hitam, kamu tidak tahu apakah orang lain melihat ke arahmu atau tidak. Kebingungan pun dimulai. Ada yang keluar dari persembunyian sebelum waktunya. Mamut pun kabur dan perburuanmu gagal. Sementara sukumu kelaparan. Tanpa bahasa, kamu tidak bisa menyetujui apapun yang diucapkan pemimpin suku lain. Membangun hubungan yang ramah akan sulit jika kamu tidak melihat persetujuan di mata orang lain. Tanpa norma dan aturan sosial, tanpa bahasa yang umum dan internet, orang-orang tak akan mampu membangun kontak satu sama lain. Orang-orang tidak bisa bersatu menjadi kelompok yang besar, dan tanpa persatuan, tak akan ada kemajuan. Nasib umat manusia pun akan goyah. Sebagian besar hewan dipandu oleh suara dan bau saat berkomunikasi satu sama lain. Mungkin manusia akan beradaptasi dengan peningkatan indera penciuman dan pendengaran. Jika itu yang terjadi, konsep mode dan kecantikan akan berubah total. Bau badan, parfum, dan nada suara akan jauh lebih penting daripada penampilan dan bentuk. Kini, dengan bantuan operasi plastik, kamu bisa mengubah penampilanmu. Di dunia, tempat suara lebih penting daripada mata. Dokter dapat melakukan operasi untuk mengubah suaramu. Kamu bisa merasakan bahkan sedikit aroma dari orang lain dan melakukan segalanya agar aromamu sempurna. Operasi kelenjar keringat pun menjadi hal lumrah. Dengan bantuan mikrofilter spesial, kamu bisa memilih baumu. Sekarang, setelah jogging sore, bau badanmu bisa sewangi jeruk bali atau mungkin aspal basah.